Halo Sobat Literasi, apa kabar? Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang buku yang saya resensi ya teman-teman. Buku yang menurut saya sangat amat penting dan relevan dengan kehidupan kita, yang berjudul Panduan Feminis Merespon Krisis, yang ditulis oleh Yunianti Tjuzaifa pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh Komnas Perempuan. Nah, sedikit tentang penulisnya ya teman-teman. Nah, Yunianti Tjuzaifa ini adalah seorang aktivis perempuan yang sudah lama berkecimpung di isu-isu kesetaraan gender. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner di Komnas Perempuan. Wah, keren banget ya teman-teman. Dengan latar belakang itu, beliau ini menulis buku ini bukan sekedar dari ruang akademik, tetapi juga pengalaman nyata di lapangan. Jadi ketika kita membacanya, terasa sekali bahwa setiap gagasan lahir dari realitas, bukan hanya teori. Saya sendiri memilih buku ini karena temanya dekat sekali dengan situasi yang kita alami, teman-teman ya. Krisis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, seperti pandemi, bencana, atau bahkan krisis ekonomi keluarga. Tetapi yang sering luput kita sadari yaitu dampak krisis tidak sama bagi semua orang. Perempuan biasanya menanggung beban yang paling berat. Mereka bisa kehilangan pekerjaan atau akses penghasilan, tetapi tetap dituntut menjalankan tanggung jawab domestik. Itulah mengapa buku ini terasa sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya akan masuk ke ringkasan isi buku ini. Nah, ada 3 poin besar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah penulis ini menjelaskan bahwa krisis itu tidak pernah bersifat netral. Selalu ada kelompok yang lebih terdampak daripada yang lain, dan perempuan adalah salah satunya. Nah, yang kedua, penulis ini yaitu Yunianti menawarkan prinsip feminis sebagai panduan menghadapi krisis. Prinsip itu antara lain adalah solidaritas, partisipasi setara, dan keberpihakan pada kelompok yang rentan atau marginal ya teman-teman. Nah, yang ketiga, lastly, buku ini itu menghadirkan banyak sekali kisah nyata komunitas perempuan yang berinisiatif untuk mencari solusi bersama, meskipun dalam situasi penuh keterbatasan. Jadi, buku ini bukan hanya berisi teori, tetapi juga cerita nyata yang inspiratif, teman-teman. Nah, kalau saya analisis nih, kekuatan utama pada buku ini tuh ada di cara penulis ini, yaitu Yunianti menghubungkan teori feminisme dengan pengalaman lapangan. Bahasa yang dipakai itu tidak terlalu akademis sehingga mudah dipahami oleh siapa saja, baik aktivis, akademisi maupun masyarakat umum. Hal lain yang menarik adalah kritik Yunianti terhadap kebijakan publik yang sering gagal karena menganggap masyarakat itu homogen, padahal setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda ya teman-teman, dan kebijakan itu harus peka terhadap keragaman itu. Kita nggak bisa menganggap kalau semua orang atau berbagai kelompok itu sama. Kita tuh nggak bisa menganggap mereka itu homogen, teman-teman. Nah, selain kelebihan buku ini yang lumayan banyak ya, tentu saja buku ini juga mempunyai kelemahan ya teman-teman. Nah, dari sisi evaluasi saya, ada 2 hal yang menonjol di buku ini. Yang pertama itu ada minimnya data kuantitatif. Jadi kalau pembaca atau teman-teman sekalian yang terbiasa dengan pendekatan angka atau statistik, mungkin merasa kurang puas membaca buku ini. Nah, yang kedua, ada beberapa bagian yang ditulis cukup padat ya teman-teman, sehingga pembaca ini harus memberi perhatian lebih untuk benar-benar menangkap nih maksud dari penulis ini, maksud dari Yunianti ini apa sih. Tetapi secara keseluruhan, kelemahan itu tidak mengurangi kekuatan pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis ke teman-teman atau pembaca semua. Nah, sekarang saya mau berbagi refleksi pribadi saya, yaitu membaca buku ini membuat saya sadar bahwa krisis itu bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, menurunnya ekonomi, atau terbatasnya akses kesehatan. Lebih dari itu, krisis ini menyingkap ketidakadilan struktural yang sering tersembunyi. Buku ini mengingatkan saya bahwa kebijakan yang tampak netral sebenarnya bisa saja tidak netral sama sekali, terutama jika tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Dari sini saya belajar bahwa keadilan gender bukan sekedar isu sampingan, tapi bagian yang amat sangat penting dari solusi krisis. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa buku ini adalah bacaan yang sangat layak direkomendasikan, dan saya merekomendasikan buku ini ke teman-teman semua atau pembaca sekalian. Buku ini memberi kita cara pandang baru untuk memahami krisis yang bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun perubahan sosial yang lebih adil ya teman-teman.
teman-teman. Buku ini juga cocok dibaca oleh aktivis, akademisi, ataupun pembuat kebijakan dan juga masyarakat umum yang ingin lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman sedang mencari bacaan yang membuka wawasan sekaligus memberi inspirasi nyata, nah buku ini tuh bisa jadi pilihan yang sangat amat tepat ya teman-teman. Saya pribadi merasa setelah membaca buku ini ada banyak hal yang harus saya renungkan kembali tentang bagaimana kita memandang krisis. Nah, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton video resensi ini. Semoga ulasan singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga juga bisa mendorong kalian untuk membaca buku ini secara langsung. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah! Salam literasi.